Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Gusniarti, NIM 22087295. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu tentang adaptasi teori belajar psikologi, kelompok teori asosiasi stimulus respon, kelompok teori kognitif, sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif, perhatian awal dan konsep teori dasar teori kibernetik, dan contoh penerapannya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, memasuki materi yang pertama, yaitu adaptasi teori belajar psikolog. Adaptasi menurut para ahli yaitu adaptasi individu terhadap lingkungannya, atau disebut penyesuaian diri. Penyesuaian ini mungkin melibatkan perubahan kepribadian seseorang tergantung pada keadaan lingkungannya. Contohnya seperti saya sewaktu maba. Adaptasi saya terhadap lingkungan kos saya yang baru, kampus, eh, dan lingkungan sekitarnya, dan harus beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Adaptasi psikolog merupakan proses penyesuaian psikologis akibat stresor yang ada. Dalam beberapa hal memberikan mekanisme pertahanan diri dengan harapan dan kemungkinan perlindungan atau berkelangsungan hidup, serangan, atau hal yang menyenangkan. Menurut Sunario 2004. Selanjutnya yaitu kelompok teori asosiasi stimulus respon. Mengapa disebut teori stimulus respon? Karena teori ini memiliki dasar pandangan bahwa perilaku itu termasuk perilaku berbahasa, bermula dengan adanya stimulus atau rangsangan aksi yang segera menimbulkan respon. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Pavlov et al. 2008, ia mengatakan bahwa bermacam-macam kebiasaan yang berbeda berdasarkan pelatihan, pendidikan, pendisiplinan, bukan berlangsung secara singkat, tetapi sebagai sebuah mata rantai yang panjang. Yang kedua yaitu ada Watson 1930. Ia berkata, berikan saya selusin bayi yang sehat dan normal fisiknya, dengan keahlian saya mengembangkan mereka dan saya akan mengambil mereka secara acak dan melatihnya berbagai tipe keahlian yang saya inginkan. Materi selanjutnya yaitu materi kognitif. Ide dasar teori kognitif adalah siswa mengorganisasikan rangsangan atau persepsinya menurut suatu pola atau bentuk secara keseluruhan. Teori ini juga menekankan pentingnya persepsi siswa terhadap keseluruhan area yang bersangkutan. Penyelesaian suatu masalah secara tiba-tiba disebut gejala aha. Adapun kelompok teori kognitif, yaitu yang pertama teori Gestalt. Teori ini menekankan pentingnya struktur dan organisasi dalam proses persepsi. Yang kedua, ada teori pengelolaan informasi. Teori ini mempertimbangkan proses seperti memori, perhatian, pengambilan keputusan, dan resolusi masalah. Yang ketiga, ada teori konstruktivis. Teori ini menekankan bahwa individu tidak hanya menerima informasi dari luar. Selanjutnya, yaitu teori psikologi kognitif. Teori ini memusatkan perhatian pada proses mental tingkat tinggi seperti pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu sintesis teori asosiasi, stimulus respon, dan teori kognitif. Yang pertama yaitu teori asosiasi stimulus respon. Teori asosiasi stimulus respon yaitu sebuah konsep dalam psikologi. Behaviorisme menekankan bahwa
Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan pentingnya peran berpikir dan proses mental memproses informasi untuk menjelaskan perilaku manusia. Pada pemahaman tentang bagaimana orang memproses, mengingat, dan menggunakan informasi yang mereka terima dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Adapun hasil telusuran literatur yang berkaitan dengan teori kibernetik, ada beberapa konsep dasar. Yang pertama, manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem penerimaan atau pengelolaan. Yang ketiga, tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model intern yang dinamis. Yang keempat, pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik. Yang kelima, teori kibernetik memandang manusia sebagai suatu sistem informasi. Selanjutnya yaitu teori kibernetik. Teori kibernetik atau bisa disebut teori jaringan merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses gerak aksi motorik. Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu, di antaranya psikologi dan fisiologi, integrasi beberapa disiplin ilmu dalam kajian gerak motorik, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ditemukannya berbagai misteri gerak motorik manusia. Menurut Kiram 2019. Cara penerapannya. Yang pertama, hukum kesiapan nampaknya amat strategis untuk memperlancar efektif mengajar atau melatih. Yang kedua, latihan harus dilakukan dalam kondisi yang baik untuk memperoleh belajar yang efektif. Yang ketiga, guru atau pelatih harus memperhatikan rangkaian urutan yang tepat dan pengalaman belajar. Yang keempat, elemen teknik yang identik akan mempermulus proses transfer. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, teori kibernetik merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan teori pemrosesan informasi. Analisisnya didasarkan pada teori psikologi, anatomi, fisiologi, dan biomekanik. Analisis psikologi berkaitan dengan proses berpikir, motivasi, tujuan, penerimaan, dan pengelolaan informasi. Kemudian, adapun analisis anatomi, fisiologi, dan biomekanik dikaitkan dengan analisis fungsi organ motorik, fungsi reseptor, dan mekanisme pemberian impuls dan pengendalian impuls untuk mesin. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.